Haryanto. Saya untuk jabatannya teknik jalan dan jembatan terampil di Dinas PUP ESDM DIY. Untuk di sini sudah berapa lama ya Bapak? Saya 2020. Oh 2020. Tapi masuk kerjanya 2021. Oh 2020. Iya Pak. Jadi berkaitan dengan tugas atau proyek kami yang ditugaskan dari dosen UGM, kami di sini juga ingin mengetahui Pak terkait dengan pengadaan tanah sendiri. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara ringkas terkait dengan pengadaan tanah sendiri itu bagaimana ya Pak? Khususnya di Dinas Pekerjaan Umum. Oke. Kita untuk istilahnya mengacu pada PP nomor 19 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Kalau di Dinas PU sendiri kan sebenarnya bukan bidangnya untuk pengadaan tanah. Cuman kan kemarin dapat mandat dari Ngasot Dalem Hamengkubuwono untuk jalan JJLS yang kebetulan yang saya tangani kan jalan JJLS atau bisa dinamakan jalur Pansela, Pantai Selatan. Itu untuk konstruksinya kan sebenarnya langsung dari PJN, dari nasional. Cuman bagian dari yang Yogyakarta itu PU Yogyakarta itu untuk pengadaan tanah karena yang lebih mengetahui seluk-beluk latar belakang di daerah Yogyakarta. Oh begitu. Berarti untuk sebagai gambaran PUPR sendiri itu sebagai operator dalam lapangan saja ya Pak, bukan sebagai penyedia untuk pengadaan tanah seperti itu. Kita sebagai yang membutuhkan tanah, tapi nanti untuk eksekusinya tetap kita menggandeng BPN, ATR BPN sama Dinas Pertanahan PTR. Dinas Pertanahan Pertaru untuk menggandeng itu. Nanti untuk kita itu hanya sebagai yang memerlukan tanah, terus kita sebagai pendamping saja. Kalau eksekusinya tetap di Dinas Pertanahan. Di Dinas Pertanahan sama BPN. Lalu dari pengalaman Bapak yang sudah Bapak jalani kurang lebih 1-2 tahun ini, hal apa saja sih Pak yang diperhatikan dalam proses pengadaan tanah sendiri Pak? Yang diperhatikan mungkin permasalahan yang paling banyak itu terkait warga ya, warga yang menolak, warga yang istilahnya mungkin dari nominalnya, mungkin dari permasalahannya itu ada yang sertifikatnya itu belum diroya, masih penjaminan, terus nominalnya ada yang kurang, banyak sih. Kemudian yang terakhir itu tanah yang belum ada alas haknya di tanah tutupan, itu kan dari pihak warga menghendaki untuk pembayaran tanah, cuman kan sebenarnya itu tanah milik Sultan Ground, milik gubernur itu. Tapi kemarin udah bersurat, kemarin udah diputuskan bahwasanya itu cuman ganti untuk tanaman dan bangunannya saja. Begitu. Tapi inti permasalahannya itu di namanya warga banyak, itu permasalahan di warga. Pentingnya pengadaan tanah sendiri itu apa ya Pak? Nah misalkan kita mau membangun jalan baru, trase baru kan otomatis harus pengadaan tanah kan. Tanah itu ada banyak, ada tanah SHM itu milik warga. Terus kalau tanah kas desa itu harus tukar gulingnya ganti. Terus kalau Sultan Ground itu mungkin izin gubernur saja. Tapi kan kalau yang pengadaan itu kan tetap tanah warga. Kalau tanah warga dibuat jalan umum tetap harus ganti rugi. Nggak boleh kita istilahnya buat mengeklaim itu tidak ganti rugi, kan nggak boleh, tetap ganti rugi warga itu sendiri dengan nominal yang kita itu kita pengadaan appraisal itu independen, bukan dari sini tapi pihak dari kantor KJPP. Iya betul. Tapi pada dasarnya untuk pengadaan tanah sendiri itu bisa dilaksanakan ketika itu emang menjadi proyek yang untuk kepentingan masyarakat luas juga ya Pak? Iya betul sekali. Kalau di Yogyakarta sendiri kan tadi Bapak pernah bilang Pak,
berkaitan dengan kasus yang JLS itu, Pak. Okay. Mungkin bisa diceritakan lebih detail, Pak. Terkait masalahnya? Ya, terkait masalahnya dari proses pengadaan hingga solusi akhirnya bagaimana? Prosesnya, kalau proses pengadaan yang pertama itu kan tahapan pengadaan itu ada persiapan, perencanaan, pelaksanaan sama penyerahan hasil. Ada 3 tahap tersebut. Yang pertama itu persiapan itu kita sosialisasi ke warga, sosialisasi publik, terus pokoknya sosialisasi ke warga. Kemudian yang kedua itu perencanaan itu kita penyusunan DPPT. Penyusunan DPPT kita harus menyusun DPPT itu tujuannya untuk mengeluarkan izin IPL, izin penggunaan lahan. Itu yang mengeluarkan kalau kita itu gubernur, tapi kalau tingkatnya kabupaten ya bupati, kalau tingkatnya provinsi ya, kalau kita kan kebetulan provinsi ini gubernur. Setelah keluar IPR baru itu nanti tahap pelaksanaan itu kita menggandeng BPN itu untuk penyerahan hasil juga dari BPN kita cuma mendampingi. Ada tahapnya, pokoknya ada 4: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Penyerahan hasil itu dari penyerahan tanda tangan berita acara serah terima sampai dengan pensertifikatan. Jadi sertifikat Pemda. Setelah kita tahu bahwa prosesnya itu tadi ada berbagai macam, Pak, untuk langkah-langkah hukum dalam pengadaan tanah yang diikuti itu sesuai landasan hukumnya tuh mungkin apa aja ya, Pak? Landasan hukumnya ada ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 19 Tahun 2021, dan Permen ATR BPN Nomor 19 Tahun 2021. Kalau yang permen itu untuk tentang pelaksanaan dari PP Nomor 19 Tahun 2021. Oh, begitu ya. Semua mengacu pada undang-undang. Itu kan ada undang-undang yang tadi disebutkan sama Bapak ya. Nah, itu tuh secara khusus membahas mengenai pengadaan tanah atau ada regulasi yang lebih rinci lagi yang membahas tentang pengadaan? Ini udah dari yang umum sampai rinci, dari istilah sampai tahap pelaksanaan semua udah ada di sini, Mbak. Semua udah komplit di sini, dari permasalahan dari nanti pengadaannya langsung atau pengadaan tahapan itu sudah semua tercantum di sini. Sudah komplit semua. Pokoknya dari tahapan awal sampai akhir sampai pensertifikatan udah ada di peraturan ini yang Pak terbaru ini, PP Nomor 19 Tahun 2021, semua ada di situ. Termasuk istilah semua ini udah ada. Oh ya, Pak, mungkin kalau di Jogja sendiri kan kita sering jumpai Sultan Ground gitu kan, Pak? Iya, betul. Nah, ketika kita dihadapkan misalnya dalam proses pengadaan tanah, tapi tanahnya ini merupakan salah satu Sultan Ground, itu untuk solusinya bagaimana ya, Pak? Dan cara penyelesaian masalahnya? Kalau Sultan Ground itu malah lebih gampang sih, Mas. Oh ya? Kalau Sultan Ground itu kan cuman izin gubernur. Itu kan Sultan Ground itu tanah milik Pemda, milik gubernur. Jadi kita tinggal izin gubernur saja. Mengajukan izin penggunaan. Berarti nanti ada aturan terbaru yang mengatur untuk memperbolehkan digunakan sebagai apa, tapi tidak memindahkan hak atau kepemilikan dari tanah tersebut ke ini. Iya, betul sekali. Kalau tadi yang Bapak sebutkan ada tanah kas desa itu kan, Pak. Itu kan kalau tanah kas desa kan bukan milik gubernur, itu kan milik desa dan dari negara kan, kayak HPL gitu. Nah, itu nanti kepengurusan tukar guling. Harus tukar guling, Mbak, kalau itu. Berarti tukar gulingnya langsung ke desa? Iya. Dan ketika terjadi, kan kalau dalam penentuan buat tukar guling kan kita menggunakan KJPP sebagai pihak ketiga independen kan, Pak. Dalam prosesnya itu ketika hasil penilaian antara satu tanah yang ingin ditukarkan itu terjadi selisih, itu bagaimana ya, Pak? Ya, nanti tetap kita kan nanti kan diumumkan. Terus nanti kan ada jangka waktu 14 hari menerima ataupun tidak. Kalau tidak menerima nanti kita ulang lagi. Oh, seperti reappraisal lagi. Iya. Pengumuman itu 14 hari. 14 hari kerja. 14 hari kerja. Berarti untuk
lembaga ataupun pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengadaan tanah tuh bisa berupa instansi, gubernur, bupati atau wali kota, ATR atau BPN, Dispertaru, perangkat desa atau dusun, dan Pantikismo ya Pak? Iya, Kalau Pantikismo sendiri itu Pantikismo itu panitia yang dari sultan. Dari sultan, misalkan Sultan Grentu, ya. kan yang mengurusi itu. Terus kalau yang di jembatan Pandan Cimo itu namanya Wedi Kenser, itu Pantikismo. Wedi Kenser itu tanah yang muncul dulu kan pas sebelum erupsi itu kan tanahnya nggak ada. Ya. Setelah erupsi kan tanahnya muncul. Ya. Berarti untuk mengarahkan. Nah, kalau dalam pengadaan tanah sendiri yang berperan sebagai ini siapa ya Pak? Maksudnya pengawasan dalam pelaksanaan supaya memang sesuai dengan prosedur atau KIP-nya itu Pak? Kalau pengawasannya sih tiap instansi ada ya? Tiap instansi ada, tiap instansi. Terus nanti kan juga laporan juga dong, masih ke BPK gitu kan, di audit tetap ada audit di akhir itu. Oh begitu. Tetap ada audit. Setelah selesai pengadaan tanah itu tetap ada audit anggarannya itu. Salah satu contohnya itu kemarin 2000 berapa itu ada yang masalah juga tetap diaudit yang di Gunung Kidul. Kalau tanah yang milik warga sendiri itu nanti sosialisasi ke warganya seperti iya, apa? sosialisasi ke warga kalau itu. Tetap itu sosialisasi, sebelumnya harus sosialisasi dulu kalau itu. Sosialisasi itu aja ada dua kali. Yang pertama itu sosialisasi awal, kemudian sosialisasi untuk daftar nominatif. Nanti kan ada tim Satgas A dan Satgas B yang menyusun daftar nominatif tanah sama bangunan dan tanaman di atas tanah itu sendiri apa saja yang terkena. Ya. Itu kan harus sosialisasi juga. Nanti juga ada konsultasi publik juga. Kalau ada warga-warga yang istilahnya kurang berkenan. Itu ada konsultasi publik. Sosialisasi 2 kali sama konsultasi publik juga. PUPR ini kan juga sebagai apa ya Pak namanya, instansi yang memang mengurusi terkait dengan pengadaan tanah dan juga baik secara langsung maupun nggak langsung. Yeah. Nah, bagaimana instansi ini tuh memastikan atau menjamin bahwa dalam proses pengadaan tanah itu memang berkelanjutan dan adil? Berkelanjutan dari segi ininya Pak, pembangunannya itu memang secara pengadaan itu memang dibutuhkan untuk masyarakat. Jadi untuk semua masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi gini, sebelum pengadaan tanah itu kan harus ada perencanaan dulu. Yeah. Kita kan konsultasi ke Dinas Pertaro itu untuk konsultasi terkait tata ruang, Yeah. rencana untuk pembangunan itu kita konsultasikan dulu, terus ada DID, baru nanti pengadaan tanah, enggak pengadaan tanah dulu. Ada DID-nya dulu, setelah udah DID jelas baru pengadaan itu. Berarti sudah dalam proses uji kelayakan. Iya, udah. Pengadaan tanah itu nanti sebelum eksekusi tapi setelah DID positif. Berarti PUPR maupun BPN juga berperan di dalam situ ya Pak? Iya. Kalau dari saya itu aja, mungkin dari teman-teman yang lain. Udah Pak, itu aja sih kalau dari wawancara. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Enggak, pasti istirahat juga.